Demi menyelamatkan diri, perjanjian dengan hantu penunggu jembatan pun dilakukan. Bisakah kutukan itu dipatahkan? Atau kematian demi kematian terus tak terhindarkan? Mari kita simak alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Cerita dibuka dengan menampilkan sebuah rekaman video tahun 2016 yang menunjukkan sekelompok mahasiswa sedang melakukan persiapan uji nyali di jembatan yang dikenal berhantu. Salah satu mahasiswa itu kemudian hilang di depan mata yang lain, dan rekaman pun terhenti diakhiri dengan jeritan para mahasiswa. Cerita maju ke tahun 2020, di mana seorang reporter dan kameramennya sedang menyelidiki mitos jembatan berhantu itu, berkaitan dengan keenam mahasiswa yang meninggal dalam uji nyali di situ pada tahun 2016. Di mana menurut mitos, di jembatan itu dahulu ada seorang gadis yang menenggelamkan dirinya di danau akibat dicampakkan oleh pacarnya. Sehingga sejak saat itu, setiap tengah malam, anak tangga yang awalnya berjumlah 13 akan bertambah menjadi 14. Dan pada saat itu, dilarang menoleh ke belakang atau akan melihat si hantu. Mereka pun lanjut menginterview petugas security kampus mengenai kejadian tahun 2016 itu, yang mengatakan bahwa jenazah kelima mahasiswa itu semua mati tenggelam di dalam kampus. Cerita kemudian mundur di tahun 2012, di mana sekelompok mahasiswa senior sedang mempersiapkan gimmick untuk menyambut para junior baru. Cerita pun kemudian maju lagi di tahun 2016, di mana terlihat beberapa mahasiswa sedang live streaming berdebat apakah aman untuk uji nyali di jembatan berhantu itu. Jadi film ini berkisahkan 3 lini masa ya teman tante, 2012, 2016, dan 2020. Tante akan menambahkan tahun pada adegan agar kalian tidak bingung ya. Scene berpindah ke 2012, di mana para senior mempersiapkan settingan gimmick untuk menakut-nakuti para juniornya nanti. Salah satu mahasiswi menemukan sebuah kertas mantra di bawah jembatan dan mencabutnya. Di tanggal yang sama, di tahun 2016, sekelompok mahasiswa lain melakukan live streaming percobaan uji nyali tersebut. Jadi, mereka akan membuat para juniornya nanti satu persatu duduk di kursi di tengah jembatan dengan mata tertutup. Dan kemudian ketika lonceng dibunyikan, mereka harus membuka tutup mata, berjalan perlahan menaiki tangga, dan kemudian berjalan mengelilingi danau. Nah, pada saat live streaming dimulai, salah satu mahasiswa bernama Wen Yao menjadi percobaan. Dia menaiki tangga tersebut sambil menghitung jumlah anak tangganya. Mereka pun mengejar temannya yang berhenti di ujung tangga ke-14 dan kemudian menghilang. Tiba-tiba, kursi di belakang mereka terlempar. Kursi pun terus bergerak sendiri, sehingga mereka yang ketakutan semua pergi dari tempat itu. Ternyata, Wen Yao mengerjai mereka dengan pura-pura hilang. Namun ketika dia mau kembali, HP-nya berbunyi dan terjatuh ke bawah tangga. Dia berjalan mundur perlahan menuruni anak tangga karena tidak berani menoleh. Ketika HP-nya akhirnya ditemukan, sebuah tangan menepuk pundaknya dari belakang, dan scene pun diakhiri dengan teriakan kencang Wen Yao. Beralih ke tahun 2012, kelima mahasiswa yang lain kembali ke asrama sambil kebingungan atas apa yang baru saja mereka alami dan berpikir kemungkinan salah satu dari mereka mengerjai yang lain.
Ketika dua dari mahasiswa itu, yaitu Qin Yi dan Xin Chao, ditinggal berdua saja di kamar, mereka dikejutkan dengan pintu kamar yang terbuka sendiri. Mereka pun mengintip ke arah koridor, tapi tak ada apa-apa. Xin berpindah ke toilet kampus, di mana salah satu mahasiswa bernama Sung yang sedang BAB dikejutkan oleh suara gedoran pintu yang kencang. Dia bertanya siapa itu, tapi tak ada yang menjawab. Pintu digedor lagi makin keras. Dia pun memfoto bagian luar toilet dengan HP-nya, tapi sebuah tangan menangkap dan melukainya. Dengan kesal, Sung keluar, memeriksa satu persatu ruangan toilet dan mematikan semua keran wastafel yang menyala. Namun, kalungnya terjatuh ke wastafel yang penuh air. Dengan jijik, dia merogoh ke dalam dan menemukan sejumput rambut hitam yang panjang. Tiba-tiba, nampak sebuah bayangan di belakangnya. Dan begitu dia berbalik, dia dikagetkan dengan sebuah ember yang bergerak-gerak sendiri. Ketika Sung mendekati ember, seketika wajahnya ditarik oleh sebuah tangan dan ditenggelamkan di ember tersebut. Agak tragis ya teman tante, mati tenggelam di dalam ember. Scene pun berlanjut ke tahun 2020, di mana si reporter dan kameramennya sedang memeriksa video live streaming di tahun 2016 tersebut. Mereka menerima video yang dikirimkan oleh timnya mengenai seorang biksu terkenal yang mengatakan bahwa hantu wanita penunggu jembatan itu meninggal di tahun kehabisan, sehingga terjebak di neraka dan selalu akan mengulang tragedi setiap tahun kehabisan. Sekedar info ya teman tante, tahun kehabisan itu seperti 2012, 2016, 2020 dan kelipatannya. Tak lupa, mereka juga memeriksa berkas-berkas dan rekaman-rekaman CCTV tahun 2016 yang masih tersimpan di kampus. Kembali ke 2016, dua mahasiswa bernama Techuan dan Sanu sedang mencari Wen Yao sambil menonton kembali live streaming mereka barusan. Banyak dari penonton mereka mengatakan melihat hantu di dalam live streaming mereka. Ketika mereka sampai di jembatan, mereka hanya menemukan HP Wen Yao yang tergeletak di jembatan. Akhirnya mereka pun kembali ke dalam kampus. Sementara itu, Qin Yi yang berada di kamar ingin buang air kecil dan meminta Xin Chao menemani. Qin Yi pun berjalan dengan cepat menyusuri koridor sampai ke toilet, sedangkan Xin Chao menyusul di belakang. Sewaktu Qin Yi sudah di dalam toilet, dia mendengar Xin Chao masuk ke toilet di sebelahnya. Namun, pada saat dia keluar, ternyata Xin Chao baru saja masuk ke toilet. Qin Yi pun dengan heran memeriksa ruangan toilet di sebelahnya. Namun, jiwa isengnya meronta. Dia menakuti Xin Chao sehingga dia ditinggal pergi. Pada waktu dia ingin menyusul keluar, dia melihat noda hitam di tangannya dan segera mencucinya di wastafel. Namun, noda itu tidak mau hilang. Tiba-tiba, terdengar suara minta tolong dari belakangnya. Rupanya, itu adalah Sung yang tadi tenggelam di ember. Qin Yi pun berteriak dan segera kabur dari situ. Di tempat lain, Techuan dan Sanu sedang membahas kisah sebenarnya jembatan berhantu itu, di mana dikisahkan seorang wanita yang sedang menunggu pacarnya di situ, kemudian diperkosa oleh 5 orang dan ditenggelamkan di danau. Sejak saat itu, setiap tengah malam, satu anak tangga tambahan akan muncul di tangga itu.
Dan jika kita menoleh pada saat naik tangga, maka kita akan dibunuh oleh si hantu. Tiba-tiba, Sannu melihat ada bayangan orang di salah satu ruangan kosong di lantai 4 dari CCTV. Mereka pun memutuskan untuk memeriksanya. Tapi, ketika berada di lift untuk menuju ke lantai 4, Sannu melihat penampakan. Sementara itu, Xin-Chao yang kembali ke kamarnya diganggu oleh si hantu wanita, sehingga dia pun dengan kalap berusaha kabur dari kamar itu. Pada saat keluar kamar, Xin-Chao kembali bertemu dengan Qin Yi yang kabur dari hantu Sung di toilet. Taechuan dan Sannu pun akhirnya sampai ke ruangan di lantai 4. Taechuan menyuruh Sannu untuk menunggu di luar, sedangkan dia masuk ke dalam untuk memeriksa. Tiba-tiba, Taechuan melihat bayangan Wen Yao dari pintu samping ruangan. Dia pun keluar mengejarnya. Sannu menyusul ke dalam, namun dia tidak melihat Taechuan, malah melihat penampakan si hantu. Tepat pada saat Sannu hampir dibunuh oleh si hantu, Taechuan kembali menolongnya. Sementara itu, Qin Yi dan Xin-Chao terus berusaha kabur dari situ. Mereka terus menuruni tangga, tapi entah kenapa mereka tetap berada di lantai 3 dan tidak sampai-sampai ke bawah. Ternyata mereka malah sampai di atap gedung itu. Xin-Chao berusaha mencari jalan keluar, namun dia didorong oleh si hantu wanita dan terjatuh dari atas gedung. Qin Yi menjerit ketakutan, namun dia juga akhirnya ditenggelamkan oleh si hantu di talang penampungan air. Beralih ke si reporter yang mendapatkan fakta baru dari rekaman CCTV, bahwa pada hari itu ada 6 mahasiswa yang uji nyali, tetapi pada laporan kepolisian hanya menyatakan 5 orang yang meninggal. Xin beralih ke Taechuan dan Sannu yang bertemu dengan Xin-Chao. Mereka berlari bersama hingga akhirnya Taechuan sadar mereka menuju ke arah jembatan. Mereka pun berupaya balik arah, namun Sannu terlanjur ditarik pergi. Ternyata, Xin-Chao masih hidup. Dia berjalan tertati-tati dan tanpa sadar tiba di jembatan. Dia melihat Qin Yi sedang menangis sambil tertawa cekikikan di ujung jembatan. Ih, ampun deh, serem ya. Dari belakang pundak Qin Yi, muncullah sosok si hantu wanita. Xin-Chao yang ketakutan berusaha untuk kabur, namun tidak berhasil. Sementara itu, si reporter terus mencoba mencari siapa mahasiswi yang ke-6 itu. Dan semakin heran, begitu menemukan foto tahun 2012, di mana ada foto Xin-Chao, tapi kelima orang lainnya bukan foto para mahasiswa tahun 2016 yang sedang dia selidiki. Dan semakin terkejut begitu menemukan fakta bahwa pada tahun 2012 juga ternyata ada uji nyali di jembatan itu. Akhirnya si reporter menyadari bahwa Xin-Chao ikut uji nyali pada tahun 2012 dan dia selamat, kemudian tahun 2016 dia ikut uji nyali lagi. Cerita kembali pada Taechuan yang akhirnya menemukan Sannu di jembatan sedang diseret oleh Xin-Chao. Rupanya, Xin-Chao membuat perjanjian dengan hantu si wanita untuk melepaskannya.
dengan imbalan akan membawakan 5 korban lagi pada tahun kabisat berikutnya, yaitu 2016. Taechuan memohon pada Xin Chao untuk melepaskan Sanu. Namun, begitu hantu si wanita muncul, Taechuan pun langsung lari meninggalkan mereka. Namun, Taechuan tak bisa pergi dari situ. Xin Chao yang telah dirasuki si hantu menemukannya. Taechuan memohon ingin tetap hidup. Si hantu pun mengatakan dia dapat tetap hidup asalkan dia membunuh Xin Chao, karena malam ini harus 5 orang yang mati. Taechuan pun membunuh Xin Chao dengan batu bata. Xin kembali ke reporter dan kameramennya yang mengatakan bahwa tim untuk reka ulang sudah tiba dan mereka harus bersiap. Namun, tiba-tiba si reporter menemukan foto tahun 2016 dan kaget melihat ternyata kameramennya lah mahasiswa yang ke-6 itu. Akhirnya, si reporter pun mati malam itu pada reka ulang tahun 2020 bersama 4 orang tim reka ulang lainnya. Scene terakhir memperlihatkan si kameramen yang ternyata adalah Taechuan mengatur 4 orang tim reka ulang itu untuk menaiki tangga jembatan. Ya, bisa dipastikan mereka semua meninggal. Jadi, buat yang masih bingung, Tante rangkum kembali ya ceritanya. Di tahun 2012, uji nyali dilakukan oleh Sung, Chin Yi, Xin Chao, dan 2 orang lainnya. Di tahun itu, Xin Chao membuat perjanjian dengan si hantu agar selamat. Di tahun 2016, uji nyali dilakukan kembali oleh Xin Chao, Taechuan, Sanu, Wen Yao, dan 2 orang lainnya. Di tahun ini, Taechuan lah yang membuat perjanjian dengan si hantu, sedangkan Xin Chao tidak selamat. Nah, di tahun 2020, Taechuan membawa si reporter dan 4 orang tim reka ulang untuk dikorbankan kepada si hantu. Begitu teman tante semua, sudah jelas ya? Demikianlah kalau begitu. Sampai jumpa lagi di cerita tante berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like channel tante ya.